Nutrisi organik budidaya tanaman aquaponik, bagian ke-8 dari serial video book aquaponik karya Junaidi Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat multimedia. Seperti yang telah kita pelajari, aquaponik adalah sistem terpadu antara budidaya ikan atau aquaculture dengan bercocok tanam tanpa tanah atau hidroponik. Pada bagian sebelumnya, telah kita bahas bagaimana teknik budidaya ikan dalam sistem aquaponik. Selanjutnya akan kita pelajari tentang teknik budidaya tanamannya. Di dalam budidaya tanaman, mengetahui apa saja yang dibutuhkan tanaman agar bisa tumbuh dan berkembang secara prima adalah mutlak. Kebutuhan itu selain kondisi lingkungan hidup juga nutrisi. Ada dua cara pemberian nutrisi, yaitu cara anorganik dan cara organik. Dalam aquaponik, cara organiklah yang diterapkan. Semoga bermanfaat, insya Allah. Jakarta, Agustus 2021. Kebutuhan tanaman agar tumbuh dan berkembang. Pada dasarnya, kebutuhan tanaman baik secara hidroponik maupun bukan agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik adalah sama. Bedanya kalau dalam hidroponik semua kebutuhan nutrisi disediakan, sedangkan dalam bercocok tanam dengan tanah, tumbuhan harus mencari sendiri. Yang pertama adalah temperatur atau suhu. Tanaman hanya bisa hidup pada rentang suhu yang terbatas. Jika suhu udara terlalu tinggi atau terlalu rendah, menyebabkan pertumbuhan yang abnormal atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Ada beberapa jenis tanaman yang hanya hidup dengan baik pada daerah pegunungan yang sejuk. Sebaliknya, ada jenis yang hanya tumbuh subur pada dataran rendah yang panas dan lembab. Pemilihan jenis tanaman yang akan kita budidayakan harus dipilih yang sesuai dengan daerah di mana kita akan bercocok tanam. Yang kedua adalah cahaya. Cahaya merupakan salah satu faktor terpenting bagi tumbuh dan berkembangnya tanaman. Karena tanpa cahaya, proses fotosintesa tidak akan berlangsung. Kita sangat beruntung karena Indonesia terletak pada daerah tropis yang berlimpah akan sinar matahari. Kebutuhan cahaya bisa juga dipenuhi dengan cahaya buatan dari lampu. Yang perlu diperhatikan adalah jenis tanaman yang akan kita tanam. Ada beberapa jenis tanaman seperti cabai misalnya, memerlukan sinar 8-10 jam sehari. Jarak tanaman juga perlu kita perhitungkan karena bisa mempengaruhi jumlah sinar yang bisa diserap oleh tanaman tersebut. Tanaman yang tinggi merambat seperti tomat, ketimun, melon, dan sebagainya memerlukan ruang tumbuh sekitar 2-3 meter persegi tiap tanaman. Sedangkan jenis sayuran, jarak tanamnya bisa lebih rapat sekitar 30x30 cm. Yang ketiga adalah air. Tentu saja tanpa air tanaman tidak akan bisa tumbuh. Tanaman tersusun dari hampir 90% air. Air terutama diperlukan untuk pelarut nutrisi, karena semua unsur nutrisi ini hanya bisa diserap oleh tanaman dalam bentuk larutan. Selain itu, air juga berfungsi untuk menjaga kelembapan akar. Kualitas air sangat berpengaruh terhadap komposisi nutrisi. Alkalinitas atau kandungan garam-garam akan mempengaruhi keseimbangan nutrisi. Kandungan garam sodium sebesar 30 ppm saja sudah menyebabkan tanaman menderita. Karena itu, tes kualitas air, terutama kandungan garam, besi, klor, dan unsur-unsur lain yang membahayakan bagi kelangsungan hidup jenis tanaman yang akan kita budidayakan, perlu dilakukan jika kita akan membangun suatu sistem komersial. Keempat, oksigen. Seperti makhluk hidup lain, tanaman juga memerlukan oksigen untuk bernafas.
Pada bercocok tanam dengan tanah biasanya, kebutuhan akar akan oksigen cukup tersedia. Pada hidroponik, terutama jika menggunakan sistem kultur air di mana akarnya terendam, persediaan oksigen sangat terbatas, sehingga penyerapan unsur nutrisi terhambat jika tidak dilakukan aerasi. Aerasi pada sistem hidroponik kultur air biasanya dengan cara menyemburkan gelembung-gelembung udara menggunakan pompa. Yang kelima, nutrisi. Tanaman sebagian besar tersusun dari air. Jika suatu tanaman dikeringkan, beratnya tinggal sekitar 10% saja, karena sekitar 90% air yang terkandung telah menguap. Sisa 10% dari berat tadi tersusun dari 16 macam unsur yang diperlukan oleh tanaman untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang. Dari 16 unsur tadi, kurang lebih 96%-nya tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen, yang semuanya berasal dari air dan udara. Sisanya, kurang lebih 13 unsur, berasal dari unsur-unsur nutrisi yang terlarut dalam air, dan inilah yang harus tersedia di dalam larutan nutrisi untuk hidroponik. Nutrisi yang diperlukan sebetulnya tidak banyak, hanya sekitar 1,5% dari berat basah tanaman. Jadi kasarnya, untuk menghasilkan 1 kg tanaman hanya diperlukan 15 gram nutrisi. Angka-angka tadi hanya sebagai patokan dan tentunya akan sangat bervariasi tergantung jenis tanamannya. Berdasarkan jumlah kebutuhannya, ada 2 kategori besar unsur-unsur nutrisi yang diperlukan oleh tanaman, yaitu unsur makro, merupakan unsur-unsur utama yang diperlukan dalam jumlah cukup banyak, dan unsur mikro yang walaupun diperlukan dalam jumlah yang sedikit, tapi sangat penting. Berikut adalah daftar unsur makro serta keterangannya. Karbon, komponen utama dari semua organisme. Oksigen itu disuplai dari udara dan air. Hidrogen disuplai dari udara dan air juga. Nitrogen bagian dari klorofil, asam amino, protein, berguna untuk pertumbuhan batang dan daun. Fosfor diperlukan untuk proses fotosintesa serta perkembangan generatif pembentukan bunga dan buah. Potasium atau kalium mengaktifkan enzim, diperlukan untuk pembentukan gula dan karbohidrat serta membawa sel-sel menyerapnya. Kalsium untuk pertumbuhan sel, bagian dari dinding sel, mempercepat pertumbuhan akar serta membantu penyerapan kalium oleh tanaman. Kemudian magnesium merupakan bagian dari klorofil, mengaktifkan enzim serta membantu proses distribusi fosfor. Belerang bagian dari asam amino dan protein yang membantu kinerja unsur-unsur lain, terutama fosfor. Berikut ini merupakan daftar unsur mikro serta keterangannya. Yang pertama adalah besi, diperlukan untuk dalam proses fotosintesa. Mangan, bagian dari klorofil, mengaktifkan enzim dan membantu penyerapan nitrogen. Sodium membantu pergerakan air di dalam tanaman. Boron berpengaruh dalam proses reproduksi. Seng bagian dari enzim yang membantu pengubahan tenaga. Tembaga diperlukan dalam proses pembentukan klorofil dan mengaktifkan enzim. Molybdenum berperan dalam mengikat nitrogen. Sedangkan klorin itu membantu pertumbuhan akar. Nikel
berperan dalam pembebasan nitrogen. Yang terakhir adalah kobalt. Itu berguna untuk memantapkan nitrogen. Secara garis besar, ada dua cara untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada sistem bercocok tanam, terutama pada sistem hidroponik, yaitu A. Pemberian nutrisi secara anorganik. Pada cara ini, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman dilakukan dengan meracik semua unsur-unsur kimia dan mineral dengan perbandingan yang tepat dan teliti. Pembuatan resep harus diracik oleh orang yang mengerti betul, karena kesalahan dalam perhitungan kadar unsur-unsur kimianya bisa berakibat fatal bagi tanaman. Suatu resep biasanya dibuat untuk tumbuhan tertentu dengan melalui tes dan percobaan yang lama, baru suatu resep bisa dibakukan. Walaupun pemberian nutrisi secara anorganik adalah cara yang sangat umum dipraktekkan pada hampir semua sistem hidroponik, perlu ditekankan bahwa cara ini tidak akan kita terapkan untuk sistem aquaponik. B. Pemberian nutrisi secara organik. Dengan cara ini, kebutuhan nutrisi diambil dari bahan-bahan yang berasal dari binatang atau tumbuhan. Unsur-unsur ini biasanya merupakan hasil pembusukan dan dekomposisi atau peruraian kotoran atau sampah. Cara pemenuhan kebutuhan nutrisi tanaman secara organik, prosesnya lebih alamiah, sehingga mempunyai rentang toleransi yang tinggi. Artinya, dengan cara ini jarang sekali terjadi overdosis unsur-unsur tertentu yang membahayakan kelangsungan hidup tanaman maupun lingkungannya. Kalau kita perhatikan proses ini pada ekosistem alam, belum pernah kita jumpai suatu tanaman di hutan belantara yang mati atau merana karena overdosis unsur tertentu. Semua kebutuhan nutrisi setiap tanaman tercukupi dengan pas, hingga berbagai jenis tanaman tumbuh subur. Kita harus banyak belajar dari alam. Cara organik inilah yang diterapkan dalam sistem aquaponik, di mana nutrisi diproses dari kotoran dan sisa makanan ikan. Hasil pembusukan dan peruraian kotoran ikan serta sisa-sisa makanan ikan mengandung unsur-unsur utama seperti nitrogen, fosfor, dan kalium atau NPK dalam jumlah yang mencukupi, walaupun persentasenya bervariasi tergantung dari jenis atau spesiesnya. Tabel berikut ini merupakan perbandingan komposisi kimia kotoran ikan dengan kotoran ternak sapi pedaging, sapi perah, ayam, dan babi. Dari tabel perbandingan itu, ternyata kotoran ikan mengandung hampir semua unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Di samping itu, kotoran ikan juga memiliki kandungan unsur-unsur nutrisi paling banyak dibanding kotoran binatang ternak yang lain. Selanjutnya pada bagian 9 akan kita bahas lebih dalam tentang teknik budidaya tanaman tanpa tanah yang sering disebut juga dengan hidroponik. Terima kasih telah menyimak video kami. Silahkan mengunjungi channel YouTube Isjuliadi Bakri atau klik tautan atau link pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Jangan lupa subscribe.